Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sambut dan dengarlah kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kita pada hari Minggu ini, di Minggu Advent yang ketiga, 13 Desember tahun 2020. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat 24. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini tentu penting bagi kita pedoman agar kita boleh menjalaninya dengan baik. Hidup dengan pedoman atau hidup dengan arahan, hidup dengan petunjuk akan menolong kita untuk tidak menyimpang, baik menyimpang ke kiri maupun menyimpang ke kanan. Bahkan dengan petunjuk juga hidup kita akan terbantu. Kalaupun kita menyimpang, baik menyimpang ke kiri maupun menyimpang ke kanan, dengan petunjuk tersebut kita boleh ingat kembali ke jalan dan arah yang benar. Maka dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai bentuk petunjuk-petunjuk yang telah atau yang mungkin bisa kita temui. Di antaranya baik melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, atau melalui melalui nasihat yang kita dengar atau yang disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang telah terlebih dahulu menjalani berbagai pengalaman kehidupan di dunia ini. Semisal ketika kita masih kecil, tentu kita sering mendengar nasihat dari orang tua, atau ketika kita sudah beranjak remaja menuju dewasa, atau bahkan ketika kita sudah sampai kepada tahapan dewasa, nasihat-nasihat itu juga masih kerap kali diberikan kepada kita, tentu kepada orang-orang yang pengalamannya sudah jauh lebih banyak, sehingga orang sering kali berkata bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Karena dengan pengalaman tersebut orang bisa menyampaikan informasi agar orang-orang yang hendak menjalani kehidupan atau melewati kehidupan seperti yang sudah dilaluinya tidak lagi menemukan kesulitan seperti yang dialaminya dahulu. Pun demikian dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Betapa penting Paulus menyampaikan nasihat-nasihat agar orang-orang percaya jemaat di Tesalonika tidak lagi hidup dalam pengajaran yang sesat, tidak lagi dibimbangkan atau menjadi ragu karena banyaknya pengajar-pengajar sesat atau banyaknya informasi-informasi yang diragukan kebenarannya. Maka Rasul Paulus menyampaikan nasihat tentu dengan mendasarkan kepada kebenaran
firman Tuhan. Maka teks khotbah kita dibuka dengan kalimat bersukacitalah senantiasa. Lalu nanti di akhirnya kita akan diberi penegasan informasi bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menggenapi segala rencana-rencananya. Sehingga dari rangkaian sukacita dan pemberitahuan tentang kesetiaan Tuhan dan penggenapan rencana Tuhan, kita ditolong memahami bahwa seluruh rangkaian kehidupan kita pada akhirnya berakhir pada rancangan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Lalu bagaimana menjaga sukacita itu agar boleh tetap ada dalam kehidupan orang percaya? Paulus memberikan nasihat sebagai berikut. Ayat 17, tetaplah berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terdengar sepele, terdengar klise ketika orang bilang berdoa saja. Padahal dalam pemahaman iman dan keyakinan kita, doa adalah alat komunikasi kita yang paling cepat, ampuh, bisa berhubungan secara personal kepada Tuhan. Meski jawaban doa tidak secepat yang kita harapkan, secepat yang kita inginkan, karena Tuhan yang paling tahu kapan kita menerima jawaban doa kita. Tetapi paling tidak dengan tetap berdoa, itu akan memberi keyakinan kepada kita suara kita didengar oleh Tuhan. Keluhan kita, permohonan kita, ungkapan syukur kita tetap didengar oleh Tuhan. Maka di dalam doa Paulus ingatkan kita ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak bisa bersyukur ketika hidupnya bergelimang dengan harta? Siapa yang tidak bisa bersyukur ketika hidupnya berlimpah materi? Tetapi firman Tuhan minta kita mengucap syukur dalam segala hal. Tentu bukan hanya pada saat sukacita saja, bahkan ketika situasi terpuruk sekalipun, bahkan ketika situasi tidak menyenangkan dan tidak kita harapkan, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Mengucap syukur senantiasa terus digemakan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita tahu hidup kita bukan kita yang menentukan. Perjalanan hidup kita diatur sepenuhnya oleh kuat dan kuasa Tuhan. Maka ayat 19 Rasul Paulus ingatkan, jangan padamkan roh. Dan di ayat 20 dikatakan, jangan anggap rendah nubuat. Artinya jangan pernah menolak kehadiran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan juga perlu untuk diaplikasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ayat 21, ujilah segala sesuatu membutuhkan hikmat dalam diri kita. Tentu hikmat yang berasal dari kasih Tuhan menolong kita memilih, memilah mana yang baik dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ayat 22 meminta kita jangan berbuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah situasi-situasi yang sulit kerap kali membuat orang berpikir untuk melakukan kejahatan? Apapun bisa dikerjakan orang, bahkan membunuh sekalipun bisa dan dimungkinkan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi firman Tuhan meminta kehidupan orang percaya, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Advent yang ketiga. Tentu dalam penantian kita akan kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah penantian yang penuh dengan kepastian, penantian yang penuh dengan harapan, penantian yang penuh dengan ungkapan sukacita
dan syukur. Maka dalam penantian yang sedemikian rupa, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah setia akan iman kita kepada Tuhan. Sebab kita meyakini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, sama sekali tidak pernah meninggalkan kita, sama sekali tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dia akan genapi, dan segala yang digenapi oleh Tuhan kita yakini indah dan tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kami pada hari Minggu ini. Kami diingatkan untuk tetap setia, sabar dalam penantian kami menyambut kehadiran Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala dalam penantian kami akan kehadiran Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, dan ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur akan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.